Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islahudimam. Dan dalam video perdana saya ini, saya akan membahas beberapa soal mengenai materi statistik keuangan, yaitu distribusi dan frekuensi, angka indeks, dan probabilitas. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa dalam pembuatan video ini guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah statistik keuangan yang diampu oleh Bapak Haris Abdullahana ME. Oke, langsung saja kita mulai membahas beberapa soalnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu masih materi distribusi dan frekuensi, tapi kali ini pada data kelompok. Di sini sudah saya tuliskan data kelompok beserta pembahasannya. Jadi di sini saya akan membahas hasil pekerjaan saya mengenai data kelompok ini. Di sini tertulis nilai 31 sampai 40, frekuensinya ada 3. Lalu untuk nilai 41 sampai 50, frekuensinya ada 5. Lalu untuk nilai 51 sampai 60, frekuensinya ada 10. Lalu untuk nilai 61 sampai 70, frekuensinya ada 11. Untuk nilai 71 sampai 80, frekuensinya ada 8. Lalu yang terakhir 81 sampai 90, frekuensinya ada 3. Lalu jumlah seluruh frekuensi ini sama dengan 40. Tentukan min atau rata-rata dari data kelompok di atas. Jadi dalam soal ini kita disuruh untuk mencari min atau rata-rata dari data kelompok. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari XI. Di sini sudah saya tulis. Lalu saya akan membahas bagaimana cara mencari XI ini. Jadi yang pertama kita harus tahu tepi atasnya dari per data nilai ini. Untuk nilai yang pertama, yang 31 sampai 40, tepi atasnya yaitu 40, nilai yang kanan, ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Jadi tepi atas dari nilai 31 sampai 40 adalah 40,5. Lalu untuk tepi bawahnya, nilai yang kiri 31 dimin 0,5 sama dengan 30,5. Jadi untuk tepi bawah dari nilai 31 sampai 40 sama dengan 30,5. Selanjutnya kita mencari XI, yaitu rumusnya XI sama dengan tepi atas plus tepi bawah dibagi 2. Tepi atas yang data ini yaitu 40,5. Tadi sudah saya kerjakan 40,5 ditambah 30,5 yang ini. Lalu dibagi 2 menghasilkan 71/2 sama dengan 35,5. Jadi XI dari nilai 31 sampai 40 adalah 35,5. Untuk mencari XI dari nilai 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 80, 81 sampai 90 berlaku cara ini semua. Kita tinggal harus mencari tepi atas dan tepi bawahnya lalu dibagi 2, lalu menghasilkan XI ini. Lalu yang kedua kita harus mencari XI kali FI. XI yang ini kita kalikan FI. Ini adalah FI, yaitu frekuensi. Jadi 35,5 dikali 3 sama dengan 106,5. Lalu untuk 45,5 dikali 5 sama dengan 227,5. Lalu untuk 55,5 dikali 10 sama dengan 555. Begitu juga seterusnya. Kita tinggal kali saja. Lalu kita jumlahkan XI kali FI ini sama dengan 2470. Setelah kita tahu hasil dari XI kali FI dan
jumlah seluruh frekuensinya yaitu 40 dan 2470 untuk XI kali FI. Maka kita lanjut ke rumus min atau rata-rata pada data kelompok, yaitu sigma XI kali FI dibagi sigma FI, yaitu penjumlahan dari XI kali FI yaitu 2470 dibagi penjumlahan dari frekuensi seluruhnya yaitu 40. Ini 2470 dibagi 40 menghasilkan 61,75. Maka inilah hasil dari min atau rata-rata dari data kelompok di atas. Seperti itulah untuk mencari min atau rata-rata data kelompok pada distribusi dan frekuensi. Selanjutnya masih dalam materi distribusi dan frekuensi pada data kelompok. Di sini sudah ada data kelompoknya, saya sudah tulis. Lalu kali ini kita akan mencari median atau nilai tengah dari data kelompok di samping ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari letak mediannya. Seperti yang kita tahu, median adalah nilai tengah, berarti separuhnya dari seluruh data ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencari setengahnya dari jumlah seluruh frekuensi, yaitu setengah dari 40 sama dengan 20. Maka mediannya itu berada pada titik 20. Ada nilai yang ke-20. Caranya mencari nilai yang ke-20 yaitu kita tinggal jumlahkan frekuensinya dari atas. 3 tambah 5, 8. Tambah 10, 18. Lalu ditambah 11, itu sudah 20 ke atas ya. Maka yang menjadi nilai tengah atau letak mediannya yaitu pada data ini 61 sampai 70. Sama dengan frekuensinya yaitu 11. Jika kita sudah tahu di mana letak median atau nilai tengahnya pada data kelompok ini, kita langsung ke rumus median, yaitu tepi bawah ditambah dalam kurung setengah kali N min frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kurung tutup dikali panjang kelas. Oke, untuk yang tepi bawah yaitu 61, angka yang sebelah kiri, nilai yang sebelah kiri di min 0,5 sama dengan 60,5. Jadi tepi bawahnya dari data ini yaitu 60,5. Lalu untuk frekuensi kumulatif adalah penjumlahan frekuensi sebelum frekuensi data yang menjadi median atau nilai tengah. Nah, data yang menjadi nilai tengah atau median kan frekuensinya 11. Nah, frekuensi kumulatifnya yaitu penjumlahan frekuensi sebelum frekuensi ini. Frekuensi 11 berarti penjumlahan 3, 5, 10. 10 tambah 5 tambah 3 sama dengan 18. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu 18. Lalu untuk frekuensi seluruhnya atau N, ini harusnya F atau N sama dengan 40. Lalu untuk panjang kelasnya yaitu, untuk panjang kelas pengertiannya yaitu 61 sampai 70 ini itu ada berapa angka? Ada 10 angka. Maka panjang kelasnya yaitu 10. Langsung kita masukkan ke rumus. Median sama dengan 60,5 yaitu tepi bawahnya ditambah kurung buka setengah kali N atau 40, jumlah frekuensi seluruhnya 40, min frekuensi kumulatifnya yaitu 18 dibagi 11 atau FI. FI ini frekuensi dari data yang menjadi nilai tengah yaitu 11 ini. Kita masukkan ke sini. Lalu kurung tutup kali panjang kelas 10 sama dengan 60,5 ditambah kurung buka 20, 40, setengahnya 40 yaitu 20,
di min 18 dibagi 11 kurung tutup kali 10 sama dengan 60,5 ditambah 1,82 sama dengan 62,32. Inilah nilai median atau nilai tengah pada data kelompok di atas ini. Seperti itulah cara untuk mencari median atau nilai tengah dari data kelompok pada distribusi dan frekuensi. Oke, yang kedua adalah materi angka indeks. Di sini sudah saya tuliskan tabel dan pengerjaannya. Kita tinggal bahas caranya untuk mengerjakan angka indeks pada tabel seperti ini. Pada tabel ini ada macam harga, dan kuantitas. Macam harga meliputi barang A, B, C, D, E. Dan harga pada tahun 2017 disimbolkan dengan PO, yang berarti harga pada tahun dasar. Dan harga pada tahun 2018 disimbolkan dengan PN, yang berarti harga pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Lalu ada kuantitas pada tahun 2017 disimbolkan dengan QO yang berarti kuantitas pada tahun dasar. Lalu kuantitas pada tahun 2018 disimbolkan dengan QN yang berarti kuantitas pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Di sini sudah jelas cara membacanya, yaitu pada barang A harga pada tahun 2017 yaitu Rp200. Harga pada tahun 2018 yaitu Rp300, lalu kuantitas barang A pada 2017 yaitu sebesar 50 unit, lalu untuk kuantitas barang A pada tahun 2018 yaitu sebesar 100 unit. Untuk mengerjakan angka indeks pada tabel seperti ini kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode Las-Peyres dan metode PASC. Pada metode Las-Peyres kita harus mengalihkan PN dikali QO. PN adalah harga pada tahun 2018 dikali QO, yaitu kuantitas pada tahun 2017. Sebagai contoh, 300 dikali 50 yang menghasilkan 15.000. Dan pada metode Las-Peyres kita juga harus mengalihkan PO dikali QO. PO harga pada tahun 2017 dikali QO, yaitu kuantitas pada tahun 2017. Seperti contohnya 200 dikali 50 yang menghasilkan 10.000. Lalu PN kali QO dijumlah menghasilkan 210.000 dan PO kali QO juga dijumlah menghasilkan Rp200.000. Lalu untuk metode PASC kita harus mengalihkan PN kali QN. PN adalah harga pada tahun 2018, lalu QN adalah kuantitas pada tahun 2018. Sebagai contoh, 300 dikali 100 yang menghasilkan 30.000. Lalu pada metode PASC kita juga harus mengalihkan PO dikali QN. PO adalah 200, yaitu harga pada tahun 2017 dikali QN 2018, kuantitas pada tahun 2018 yang 100 ini sebagai contohnya, yaitu 200 dikali 100 menghasilkan 20.000. Lalu PN dan QN dijumlah semua menghasilkan 242.500. Lalu PO kali QN juga dijumlah semua menghasilkan 240.000. Setelah mengerjakan dua metode ini, kita langsung beralih ke rumus masing-masing metode. Pada metode Las-Peyres rumusnya adalah sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100. Sigma PN kali QO sudah kita hitung, yaitu 210.000. Lalu untuk sigma PO kali QO juga sudah kita hitung, yaitu 200.000. Tinggal kita bagi 210.000 dibagi 200.000 kali 100 sama dengan 105%. Lalu untuk metode PASC, rumusnya adalah sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN kali 100.
Sigma PN kali QN sudah kita hitung tadi, hasil penjumlahannya adalah 242.500. Lalu untuk sigma PO kali QN juga sudah kita hitung, yaitu 240.000. Tinggal kita bagi 242.500 dibagi 240.000 kali 100, menghasilkan 101,04%. Lalu dua metode ini digabungkan menjadi satu. Dalam rumus IF sama dengan akar dari IL kali IP, sama dengan akar dari 105 yaitu IL-nya dikali 100,04 yang menjadi IP-nya, sama dengan 103,00%. Seperti inilah cara untuk mencari angka indeks pada tabel seperti yang saya contohkan ini. Bisa menggunakan metode Laspeyres dan metode PASC. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu probabilitas. Contoh soalnya adalah, saya bacakan, jika pedagang telur memiliki 200 telur, karena kurang hati-hati 10 butir telur itu pecah, lalu semua telur diletakkan dalam peti. Apabila sebutir telur diambil secara acak, maka tentukanlah peluang untuk terambilnya butir telur yang tidak pecah. Di sini saya ingatkan kembali, probabilitas adalah sama dengan peluang yang sudah kita pelajari pada masa sekolah dulu. Langsung kita jawab saja soal di atas ini. Diketahui banyaknya telur, yaitu 200 telur. Di dalam rumus kita masukkan ke banyaknya titik sampel atau NS sama dengan 200. Lalu diketahui juga bahwa sampel telur yang tidak pecah disimbolkan dengan Na, yaitu 200 telur tadi dikurangi 10 butir yang pecah tadi menjadi 190. Jadi sampel telur yang tidak pecah yaitu 190. Langsung saja kita masukkan rumus probabilitas atau peluang yaitu Na per NS. Na yaitu banyaknya kejadian A dibagi NS yaitu ruang sampel, sama dengan 190. Telur yang tidak pecah tadi dibagi dengan 200 yaitu banyaknya seluruh telur tadi, sama dengan 19 per 20 sama dengan 0,95. Jadi peluang atau probabilitas untuk terambilnya butir telur yang tidak pecah adalah 0,95. Itulah cara untuk mengerjakan soal probabilitas menggunakan rumus P sama dengan Na dibagi NS.